Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni wa ra'ay. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jemaah Maghrib yang kesemuanya mengharapkan ya Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya seluruh orang beriman itu bersaudara. Tentang perkara ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an Karim. Al-Mu'minun. Hadir. Karena demikian tingginya nilai persaudaraan dalam Islam menurut pandangan Allah, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak sempurna iman kamu, kata Nabi, sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Maksudnya dari jika kita mendapatkan jalan-jalan hidayah, janganlah kiranya hanya kita mengamalkannya, tapi tawarkan juga kepada saudara kita agar kita sama-sama selamat dunia dan akhirat. Salat berjemaah salah satu jalan-jalan hidayah, jalan-jalan keselamatan. Dakwah salah satu jalan-jalan hidayah, jalan-jalan keselamatan. Jadi tidak layak kita ini kalau kita hanya kita saja berjemaah, kita saja berdakwah. Tapi hendaknya pun ditawarkan kepada saudara kita yang lainnya agar kita sama-sama selamat dunia, selamat akhirat. Hadirin, betapa luasnya persaudaraan dalam Islam. Karena persaudaraan dalam Islam tidak dibatasi dengan daerah dari mana ia berasal, dari boneka, dari Sinjaika, dari mana-mana saja. Sepanjang pada hati mereka itu ada kalimat la ilaha illallah, bermakna kita semua ini bersaudara. Hadirin yang mulia, bukan bermakna orang Arab itu lebih mulia dibandingkan dengan bukan Arab. Bukan bermakna bangsawan itu lebih mulia dibandingkan dengan orang biasa. Bukan bermakna pejabat lebih tinggi dibandingkan dengan pesuruh. Tidak. Tapi ketinggian seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah. Hadirin, persaudaraan yang terbentuk dengan kalimat la ilaha illallah, di dalamnya ada hak dan ada kewajiban. Maksudnya hadirin, seseorang yang dalam keadaan ketaatan, ada hak baginya untuk mengingatkan kepada saudaranya lagi kelalaian, dalam keadaan lalai. Kepada mereka yang memiliki keduniaan atau harta yang berkecukupan, ada hak mereka untuk memberikan sebagian hartanya kepada saudaranya yang miskin, sekalipun dalam sedikit, bentuk sedikit. Apakah sedekah, infak. Dengan demikian akan tumbuh kasih sayang antara muslim satu dengan muslim lainnya. Seperti inilah yang diwujudkan baginda Rasul semasa hidup, sehingga dikatakan bahwa kasih sayang baginda Rasul kepada umatnya jauh lebih tinggi dibandingkan kasih sayang umat itu terhadap dirinya sendiri. Hadirin, kalau kita berbicara tentang kasih sayang terhadap diri kita sendiri, sebetulnya kita ini bukan sayang kepada diri kita, justru malah kita ini zalim terhadap diri kita sendiri. Mengapa?
Karena setiap kita melakukan suatu pelanggaran agama, akibatnya itu kembali pula kepada kita. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, inna ahsantum li anfusikum wa inna asa'tum falaha. Jika engkau berbuat baik, efek baiknya itu kembali juga kepada kamu. Tapi jika engkau berbuat keburukan, efeknya kembali juga kepada kamu. Allah. Hadirin, kita kembali melihat sejarah. Tatkala Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau dipersilakan tinggal di surga bersenang-senang bersama dengan istri. Semua fasilitas yang ada di surga silakan Adam, Hawa, nikmati semua. Hanya satu larangan bagimu, yakni jangan mendekati sebuah pohon namanya pohon putih. Satu saja larangan, yang lain silakan. Tapi subhanallah, setan pun tidak mau melihat kita ini manusia bahagia. Maka dari nenek kita itu sudah digoda oleh setan, diperdaya oleh setan. Dia katakan, Adam, Hawa, sesungguhnya kamu itu, engkau mau dikeluarkan oleh Allah dari surga, sehingga engkau dilarang memakan buah itu. Sebab kalau kau makan buah itu, engkau akan abadi di surga. Sebab pohon itu namanya pohon kekal. Karena Nabi Adam bersama istri mau kekal di surga, nah dimakanlah buah itu, diperdaya oleh setan. Allah. Hadirin mulia, asbab pelanggaran satu ini sehingga Nabi Adam dikeluarkan dari surga, turun ke bumi. Satu pelanggaran. Dengan pelanggaran yang satu ini, maka begitu menyesalnya Nabi Adam sehingga di dalam riwayat dijelaskan bahwa 40 tahun lamanya menangis Nabi Adam menyesali perbuatannya, pelanggaran yang satu ini. Sampai-sampai dikatakan malu mengangkat wajahnya ke langit, seakan-akan malu memperlihatkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu pelanggaran. Coba kembali kita merenung-renungkan diri kita. Kalau kita berapa banyak pelanggaran kita lakukan? Satu, dua, si gopo. Orang si gopo. Si gompo. Apa? Si gompo. Istanbul. Allah. Tapi sudah pernah kita menangis, menyesal, takut kepada Allah. Allah. Yang nyata sekarang ini, umat Islam hari ini tidak semuanya lah, tapi kebanyakan begitu. Justru bukan menyesal atas kesalahan yang telah dibuatnya, dosa yang telah dibuat, justru bangga dengan dosa yang telah dibuat. Pernah saya keluar, jangan sebut nama di kampung mana ya, jalan saya. Saya temukan sekelompok orang dengan serunya dia berbicara, bersemangat sekali berbicara. Saya dekat-dekat kepadanya, ternyata apa yang dibicarakan tentang kemenangan ayam sabunnya. Bangga dia dengan menangnya ayam sabunnya itu, padahal Allah berpikir itu kan satu hal yang memalukan kan. Itulah manusia hari ini. Allah. Hari ini mulia. Di saat seperti inilah dibutuhkan kehadiran seorang teman. Bagaimana untuk kita datang bersilaturahmi kepadanya untuk mengingatkan, mengajak kepada kebaikan, menghentikan yang buruk itu. Allah. Hadirin mulia, jadi kami ini datang dari Bone, satu rombongan. Tidak ada maksud lain kemari untuk belajar-belajar bersilaturahmi, untuk belajar-belajar bagaimana saling ingat mengingatkan agar bagaimana kita tinggalkan yang jelek, kita lakukan yang baik. Dalam sebuah mafhum hadis dikatakan bahwa kepada orang yang senantiasa memelihara silaturahminya, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, maka kelak di padang mahsyar, tak kala bumi ini sudah dikiamatkan, di mana ketika itu dalam riwayat bumi mahsyar terbuat dari lempengan tembaga. Matahari bukan sejauh ini, dekat sekali dari kita, sehingga dikatakan bahwa Allahu Akbar, waktu itu banyak orang keringatnya setumit,
seluruh sepusar seluruh, bahkan berjuta-juta manusia, bermiliar manusia tenggelam dalam keringat tersebut. Semua panik ketika itu. Tapi subhanallah, dalam kondisi panik seperti